فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa mustafa wa maulana Muhammad khatamun nabiyyin wa imamul mursalin amma ba'd rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para asatid wal ustazat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati pula para peserta daurah atau para peserta seminar ilmu hadis dan ilmu usul fiqh kitab yang diampu oleh Ustadz Hazik. Yang kami hormati pula pembicara atau pemateri Al-Ustadz Hazik, yang kami hormati pula pemimpin daripada Abnaul Azhar, yakni Al-Ustadz Alif Insan Fadilah, dan juga Ketua Pelaksana Randy Apriana. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya yang memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Semoga kita semua senantiasa menjadi umatnya Nabi Muhammad yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya. Kita buka acara seminar ini, majelis yang mulia ini, dengan pembacaan Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina wa masyayikhina fi dairaini amin. Al-Fatihah. Amin. Baik, acara selanjutnya sambutan-sambutan yang insya Allah akan diberikan oleh Al-Ustadz Alif Insan Fadilah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Yang kami hormati Ustadz Hazik, Ustadz Adit, dan para asatidz yang lainnya. Saya mohon maaf, ini lagi ngomong anak sambil ngomong anak. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan daripada seminar kitab yang ditulis oleh ulama Indonesia. Sebuah kebanggaan buat kita, Abnaul Azhar, bisa menampilkan daripada ulama-ulama Indonesia yang masih muda, yang suka menulis, yang mana tulisan-tulisan ulama-ulama kita ini memang harus kita munculkan, karena melihat bahwasanya potensi-potensi ulama-ulama Indonesia, khususnya yang baru-baru sekarang, itu banyak yang ngumpet, para asatidz, banyak yang ngumpet. Jadi mudah-mudahan dengan adanya seminar ini mulai muncul para, kalau bahasa ininya, Syekh Nawawi yang baru, seperti itu. Saya tidak berpanjang kata, Abnaul Azhar di sini adalah sebuah wadah yang dibentuk bersama kawan-kawan alumni-alumni Timur Tengah, yang mana mewadahi daripada kawan-kawan untuk mempelajari ilmu-ilmu syariat yang mana sesuai dengan manhaj kita, ulama-ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian, selamat menikmati daripada kitab tulisan ulama kita. Terima kasih sekali lagi untuk para asatidz yang sudah mau gabung dengan kita, Pak Ustadz Hazik dan juga para asatidz yang lain. Mudah-mudahan dengan wadah ini menjadi
tempat wadah perkenalan sekaligus silaturahim persaudaraan yang lebih erat lagi nanti ke depannya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Alif Insan Fadilah yang telah memberikan pembukaan untuk acara ini. Baiklah, perkenalkan kami di sini bernama Aditya Gilang Febianto. Malam hari ini insya Allah berposisi sebagai MC sekaligus moderator di acara ini. Jadi sebelum ke acara inti penjabaran atau seminar daripada kitab karangan dari Ustaz Ahmad Hazik, sedikit saya bacakan CV-nya. Beliau adalah salah satu mahasiswa pasca sarjana PKU Istiqlal. Juga beliau bisa dikatakan atau dikenal salah satu kerabat daripada Ustadz Alif Insan juga. Beliau manggilnya katanya Lora, gitu. Jadi Lora Hazik ya, bisa dibilang. Nah, beliau juga tidak hanya kitab ini karangannya, ada karangan-karangan yang lain. Gitu bisa dilihat bahwa karangan yang lain yaitu berupa sholat itu indah lintas mazhab, karakteristik orientasi soleha dalam Islam, korelasi nilai-nilai Pancasila dengan Al-Quran. Di sisi lain, walaupun beliau seorang akademisi, walaupun beliau seorang ulama atau lora, di sisi lain beliau juga mengabdi di di sekolah ya, bisa dibilang sebagai guru agama SMK Cipta Karya dan juga sebagai pengajar Mahat Ali Umdah. Dan Masya Allah beliau memiliki hafalan sebanyak 10 juz. Semoga beliau dengan wasilah ini bisa dapat menyelesaikan hafalannya satu Quran sampai 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, apakah Ustadz Hazik sudah bergabung dengan kami? Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam Ustadz. Ahlan. Ya. Ahlan. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. Baik, para asatid, para ustazat, sebentar lagi kita akan memasuki acara inti daripada seminar ini, yaitu pembahasan dari Ustadz kita, Ustadz Ahmad Hazik. Insya Allah waktu untuk Ustadz Hazik sekitar 45 menit. Setelah itu nanti dibuka sesi tanya jawab. Lalu setelah sesi tanya jawab akan ada rangkuman-rangkuman dan insya Allah akan penutup. Baiklah, mari kita saksikan sama-sama penjabaran daripada Ustadz Ahmad Hazik. Semoga ini menjadi manfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Silakan Ustadz Ahmad Hazik. Al-waktu iya. Baik, sebelum kita mulai, saya ucapkan dulu salam dulu kepada kawan-kawan, kepada kerabat-kerabat saya dan juga para host yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada mereka kesehatan, memberikan kepada mereka keberkahan umur, keberkahan dunia, dan juga dilancarkan kepada kita semua rezeki-rezeki. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit sharing ya, bukan untuk mengajar, tetapi sharing tentang apa yang saya tulis dan saya pahami dari apa yang saya kaji bersama guru-guru saya di recording in progress. Apa yang saya kaji. Baik. Pertama, apa yang saya tulis ini memiliki judul itu Fasolli fi syarhi kaifa tusolli, yaitu bukan syarah sebenarnya, tetapi coba saya mentakhrij satu kitab yang ditulis oleh guru kami yang berasal dari Jawa Timur yang bernama Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Beliau menulis satu kitab yang berjudul Kaifatus Sholli, ya, bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan lintas madhab. Di situ dijelaskan hadis-hadisnya di situ, hadis-hadis yang digunakan lintas madhab, di antaranya hadis-hadis tentang bagaimana cara sholat madhab Syafi'i, Hambali dan lain sebagainya. Sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian hadis-hadis tersebut itu saya coba takhrij. Karena waktu itu saya sedang mengaji satu kitab takhrij itu, yaitu Ushul Takhrij ya, wa Dirhatul Asanid, yang ditulis oleh Syekh Mahmud At-Tohan itu.
Ketika saya mengaji itu, saya diberikan tugas oleh guru saya, Ustaz Muhammad Fitroh, untuk mentakrid hadis-hadis yang ada di dalam kitab Kaifatus Sholli. Setelah saya takrid, kemudian saya merasa kekurangan. Aduh, ini kalau ditakrid ini sepertinya kurang. Coba saya memberikan sedikit syarah ya, mencari syarah-syarah kitab yang ada di beberapa kutub mu'tabarah, yaitu kitab-kitab yang mu'tabar dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, untuk mensyarahkan maksud daripada hadis-hadis tersebut. Nah, setelah saya menulis itu, memberikan syarah satu persatu, kemudian saya merasa kurang lagi. Akhirnya saya coba membangun sebuah konsep ya antara usul fiqh dengan ilmu hadis. Karena waktu ketika saya ngaji ilmu hadis ya dan juga ngaji usul fiqh, apalagi setelah ngaji ilmu hadis itu saya masuk ke pembahasan satu kitab yang ditulis oleh ulama Indonesia juga, yang berjudul yang ditulis oleh Kiai Haji Mustafa Ali Ya'qub, salah satu ahli hadis di Indonesia. Itu punya kitab yang berjudul Turuqus Shahihah fi Fahmi Sunnah An-Nabawiyah. Bagaimana metode-metode atau tata cara yang benar ya di dalam memahami sunnah Nabawiyah. Gitu. Akhirnya ketika saya membaca itu, saya coba melihat, oh sepertinya ini ada korelasi antara ilmu muhadis ini, ilmu hadis dengan ilmu usul. Kalau digabungkan ini akan mendapatkan satu pemahaman yang sangat menarik, satu pemahaman yang tidak akan berhenti pada waktu tersebut. Dalam artian hukum-hukum yang dihasilkan antara ketika kita mengkolaborasikan antara ilmu usul dengan ilmu hadis, maka hukum-hukum itu akan menjadi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Kan ada satu ungkapan itu, hukum itu al-ahkam itu telah apa ya? An-nas ya, nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an ataupun nas yang ada dalam hadis itu telah selesai. Tidak mungkin ada penambahan Al-Qur'an, tidak mungkin ada penambahan hadis. Akan tetapi hukum-hukum ya, yang datang kepada manusia itu akan senantiasa berkembang. Maka dari itu butuh alat ya, butuh satu instrumen untuk dapat memahami hukum-hukum yang berkembang atau melahirkan satu hukum. Sehingga ulama menghasilkan yang namanya ilmu usul fiqh. Kemudian ya, di pembahasan selanjutnya langsung kita masuk di pembahasan saja ya, supaya nanti kita diskusinya bisa diskusi di akhir. Karena waktunya juga agak sempit, yaitu 40 menit ya. Di pembahasan pertama saya coba memasukkan yaitu Zubdatu Ilmil Hadis. Ya, Zubdatu Ilmil Hadis, di mana memang kalau kita membahas ilmu hadis itu memiliki satu tugas. Ya, satu tugas. Walaupun memang ada tugas-tugas yang lain yang berkaitan dengan ilmu hadis. Akan tetapi ilmu hadis ini tugasnya itu ya secara khusus itu hanya satu sebenarnya. Ya, dari hadis tersebut. Yaitu tugasnya itu adalah ma'rifatul rawi, yaitu mengetahui perawi tersebut. Yaitu apa itu rawi? Rawi itu adalah silsilatul rijal al-musilah bil matan. Yaitu satu rantai ya, di mana rantai tersebut itu ada beberapa orang yang dapat menghantarkan kita untuk sampai kepada satu matan atau satu hadis tersebut, satu teks hadis. Lah, tugas daripada ilmu hadis ini kan kalau kita bicara tentang hadis ya, hadis sahih ya. Hadis sahih ini kan ada kriterianya, ada karakternya. Di mana hadis sahih itu kalau kita buka di dalam kitab Baikuni, Nazm Baikuni, kan hadis sahih itu ada 5. Ada yang pertama, ada yang dinamakan dengan ittisalus sanad. Ya, ketika satu sanadnya itu saling memiliki keterhubungan. Kemudian ada latul rawi, ya, perawinya masing-masing itu memiliki karakter yang adil. Kemudian dhabtur rawi, yaitu perawinya itu memiliki hafalan yang kuat. Kemudian ada musyudud, ya, tidak adanya syad di dalam hadis tersebut. Yang terakhir wa adamul illah, tidak adanya illat di dalam hal tersebut, dalam satu hadis tersebut. Makanya hal ini yang 5 tadi ini dibagi menjadi 2. Ada yang berkaitan dengan sanad hadis, ya, ada yang berkaitan dengan matan hadis. Yang berkaitan dengan sanad hadis itu sebenarnya 5 ini berkaitan dengan sanad hadis.
Ya, yang pertama ittisalus sanad, ini berkaitan dengan sanad, berkaitan dengan perawi. Apakah satu rawi dengan rawi yang lain itu saling ada keterhubungan? Seperti contoh yang saya tampilkan di sini, ada satu hadis yang saya takhrij ya di dalam kitab Kaifatus Sholli, yaitu hadis yang berkaitan dengan niat. Di mana hadis ini yang sangat masyhur ya, yang dirawikan oleh Haddatsana Al-Humaidi. Nah, Humaidi ini adalah rawi. Siapa Humaidi? Humaidi ini adalah Abdullah ya Ibnu Az-Zubair. Ini namanya perawi. Nah, kemudian Al-Humaidi ini atau Abdullah Ibnu Az-Zubair itu mengambil hadis itu kepada seseorang yang bernama Sufyan. Dan Sufyan ini mengambil hadis kepada seseorang yang bernama Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari. Dan Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari mengambil hadis ya kepada Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Nah, kemudian beliau mengambil juga atau mendengar annahu sami'a Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi, di mana dia mengatakan sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar. Nah, sehingga sampai kepada satu hadis innamal a'malu binniyat ila akhiril hadis. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dinamakan dengan ilmu hadis. Nah, ilmu hadis ini tugasnya ini yaitu meneliti ya, melihat, menganalisa perawi-perawi yang menyampaikan hadis itu kepada kita. Jadi dilihat Humaidi ini siapa? Dari mana Humaidi ini? Dia wafat di tahun berapa? Apakah Humaidi ini mendapatkan hadis innamal a'malu binniyat melalui Sufyan secara bertemu, atau dia mendapatkan hadisnya itu melalui satu kitab, atau seperti apa? Begitu juga dari Sufyan ke Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Apakah Sufyan ini mendapatkan hadis innamal a'malu ini melalui gurunya langsung disampaikan, langsung diterangkan hadis ini saya dapatkan dari sini, atau seperti apa? Nah, ini yang menjadi pokok ya, yang menjadi pembahasan khusus ilmu mustalahul hadis atau ilmu ulumul hadis. Ya, walaupun memang ilmu hadis ini juga membahas tentang dari segi matan, tetapi tidak melebar sebagaimana melebarnya pembahasan usul khususnya. Tapi kita sedang fokus dalam ilmu hadis. Ini yang kemudian syarat hadis sahih itu kan ittisalus sanad, yang kedua adalatul rawi. Adalatul rawi ini juga berkaitan dengan perawi, yaitu Humaidi ini apakah seseorang yang adil atau tidak, seperti itu. Yang ketiga adalah dhabtur rawi. Humaidi ini apakah seseorang yang memiliki hafalan yang kuat? Karena kalau sampai Humaidi ini memiliki hafalan yang lemah, akan berpengaruh terhadap hadis yang disampaikan oleh Al-Humaidi. Sampai kepada Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi dan Umar bin Khattab. Apakah mereka semua ini adalah ittisalus sanad? Ya, apakah juga adalatul rawi dan juga dhabtur rawi? Ya, kemudian yang berkaitan dengan sanad adalah tidak adanya adamus syudud dan adamul illah kepada para perawi tersebut. Nah, ini yang menjadi pokok pembahasan ilmu hadis. Dan hal ini pun selaras sebagaimana yang diterangkannya di dalam tulisan saya ini. Saya menukil ada satu ungkapan daripada Al-Imam kalau nggak salah ini mana ya? Oh, Al-Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi itu pernah mengatakan dalam salah satu keterangannya itu di dalam kitab Hadis Menjihil Matan. Itu beliau mengatakan ketika ada satu hadis ya, di mana hadis ini sahihun fil isnad, maka hadis ini sudah dinyatakan sahih. Ya, ini ungkapan Imam As-Sakhawi. Itu juga dengan ungkapan Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti juga begitu. Jadi hadis sahih itu bagi ulama hadis, mereka itu tidak membahas secara dalam tentang matan hadis, tidak, tetapi hanya membahas dari segi sanad hadis saja. Makanya kalau kita masuk dan mempelajari tentang ilmu mustalahul hadis, itu tidak ada di dalam pembahasan hadis tersebut itu pembahasan kitab-kitab hadis ya, dalam secara mendalam itu pembahasan tentang majaz, tentang nasikh dan mansukh, tentang mustalahul hadis dan lain sebagainya. Kenapa?
Karena hadis tersebut, kenapa? Karena tugas daripada ilmu mustalahul hadis, dia hanya mengklarifikasi atau meneliti tentang perawi-perawi yang berkaitan dengan hadis tersebut. Nah, seperti contoh hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian kita coba melihat perawi-perawi di dalam hadis innamal a'malu binniyat, yaitu ar-ruwa fi hadisin niyah. Perawi-perawi tadi kan ada yang bernama Abdullah Ibnu Az-Zubair Al-Humaydi. Sehingga ini qala Ibnu Hajar di dalam kitab Takrib Tahdzibnya beliau, itu beliau mengatakan thiqah, hafidz faqih. Sehingga beliau itu wafat tahun 219 Hijriah. Yaitu Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaydi. Kemudian Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaydi ini mendapatkan hadis itu dari Sufyan bin Uyainah, di mana Ibnu Hajar mengatakan, Imam Ibnu Hajar fi Takrib Tahdhib siqatun hafidz faqihun imamun hujjah. Jadi beliau meneliti Sufyan bin Uyainah ini adalah orang yang siqah juga, sehingga dua hal ini sudah masuk nih, adil dan dhabit. Illa annahu taghayyara bi ukhra, dalam artian di akhirah. Jadi ketika si Sufyan bin Uyainah ini di akhirnya itu hafalannya agak lemah, tetapi tetap beliau itu tetap dikatakan sebagai orang yang siqah. Kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Ibnu Hajar mengatakan siqah sabat. Jadi orangnya itu adalah seorang yang siqah. Wafat tahun 143. Muhammad bin Ibrahim, dia adalah seseorang yang siqah, di mana beliau wafat di tahun 120 Hijriah. Kemudian ada seseorang yang bernama Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi. Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitab Tahdhib bahwasanya dia itu adalah seorang yang siqah. Sehingga Ibnu Hajar mengatakan akhta'a man za'ama anna lahu suhbah. Wakil innahu wulida ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat fi khilafatil Malik, Abdul Malik bin Marwan. Jadi beliau itu yang bernama Al-Qamah bin Waqqas itu salah orang yang menyangkanya bahwa dia adalah seorang sahabat. Tapi dia memang benar, dia telah lahir di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar bin Khattab, oleh Ibnu Hajar fi Takrib Tahdhib Amirul Mukminin. Sudah pasti dia adalah seorang yang siqah dan adil. Nah, ini yang menjadi pembahasan daripada ilmu mustalahul hadis. Makanya kalau kita masuk dalam ilmu hadis, itu pembahasan tentang hal ini, yaitu meneliti tentang Abdullah bin Zubair Al-Humaydi. Ini masuk di dalam pembahasan tentang adalatul rawi dan lain sebagainya. Ini masuk tentang pembahasan tarjamatul ruwatil hadis. Tarjamatul ruwatil hadis. Bagaimana tentang kelahiran mereka, apakah mereka itu bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, apakah Sufyan bin Uyainah bertemu dengan Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan lain sebagainya. Ini masuk di dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis. Makanya tadi saya sudah katakan, kalau kita belajar ilmu hadis, itu di dalam kitabnya itu susah untuk mencari pembahasan tentang matan hadis secara mendalam. Secara mendalam. Kenapa? Karena memang pembahasan ilmu mustalahul hadis memang berkaitan dengan sanad. Makanya saya katakan di awal, pembahasan tentang ilmu mustalahul hadis tidak lepas, dalam artian lebih difokuskan di pembahasan perawinya, dalam artian di pembahasan sanadnya. Oleh sebab itu, ada satu kitab yang ditulis oleh ulama Maghrib yang bernama As-Sayyid Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari. Itu beliau menulis satu kitab yang berjudul tentang hadis-hadis atau hadis-hadis yang memang hadis tersebut itu secara sanadnya itu sahih, bahkan diletakkan di dalam kitab Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Akan tetapi dari segi matanya dia ini bermasalah, bahkan masuk dalam kategori syadz. Yang menulis judul kitab Al-Fawaid Al-Maqsudah fi Bayani Ahadits Syaddah Al-Mardudah. Begitu juga di dalam Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi. Ada menulis satu kitab yang berjudul Al-Ijabah, berjudul Al-Isobah tentang 5 istadraku Aisyah ala sahabah. Jadi Sayyidah Aisyah itu banyak mengkritik hadis yang disampaikan oleh para sahabat, tetapi hadisnya tidak seperti itu.
Gitu. Dan hadis ini itu diambil atau diletakkan oleh para imam, Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya, itu diletakkan di dalam kitab-kitab mereka, yaitu kitab-kitab hadis induk, yaitu kitab Bukhari dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, hadis bagi mereka itu, bagi ulama hadis itu adalah hadis yang sahih, tapi dari segi sanad belum sahih, belum selamat dari segi matan. Sehingga saya mengatakan hadis itu adalah sahihun fil isnad, sanadnya sahih, tetapi apakah salimun fil matan atau tidak? Selamat matanya dari segi syad atau tidak? Itu. Maka dari itu, kalau kita masuk di dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis ya, saya katakan tadi, itu jarang sekali pembahasan itu secara mendetail tentang matan hadis tersebut. Karena memang pembahasan tentang matan itu lebih difokuskan dan lebih masuk dalam kajiannya ulama-ulama usul fiqh. Kemudian pembahasan juga itu ilmu usul, ya, yaitu pembahasan tentang ilmu usul. Oleh sebab itu penting bagi kita kalau kita mengkaji ilmu hadis, maka seharusnya kita juga harus masuk ke dalam pembahasan ilmu usul juga. Agar apa? Agar pemahaman terhadap hadis yang datang dari Nabi itu tidak dipahami secara tekstualis. Dalam artian kita dapat mengambil intisari daripada hadis tersebut. Yaitu hadisnya itu zubdatu ilmu usul, pembahasan secara khusus daripada ilmu usul, yaitu ma'rifatul marwi, maksudnya matan di dalam hadis. Itu pembahasan khusus dalam ilmu usul. Karena ilmu usul itu ada berkaitan dengan nasikh dan mansukh. Maka dari itu jangan sampai ya kita mendapatkan satu hadis ya di dalam kitab-kitab hadis, kita dapatkan satu hadis dan kita amalkan hadis tersebut, tapi kita nggak tahu apakah hadis ini dinasikh, apakah hadis ini sebagai nasikh ataukah mansukh. Ya, maka dari itu kalau ini hadis ini dimansukh, maka nggak bisa diamalkan. Seperti itu. Makanya penting bagi kita mengkolaborasikan antara ilmu usul dengan ilmu hadis. Nah, begitu juga dengan hadis-hadis yang memasuki pembahasan tentang majaz. Nggak bisa hadis yang pembahasannya majaz kita arahkan dan kita pahami secara makna hakikoh. Nggak bisa. Maka dari itu dalam satu kaidah fikih dikatakan idza ta'addaratil haqiqatu yusaru ilal majaz. Ketika satu lafal hakikohnya udur, dalam artian tidak memungkinkan untuk dipahami secara hakikohnya, secara makna asalnya, maka hadis itu yusoru ya dijadikan ilal majaz kepada ke arah pembahasan ilmu majaz. Dan ilmu majaz ini masuk di dalam pembahasan usul fiqh, masuk di dalam pembahasan ilmu balaghah juga masuk. Oleh sebab itu, alhamdulillah bersyukur kita ada satu penyedia, satu instrumen dan satu kegiatan yang diadakan oleh Abnaul Azhar. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada yang muasisnya dan juga kepada orang-orang yang khidmat kepada Abnaul Azhar setelah menyediakan kepada kita kajian-kajian ilmu yang berkaitan dengan hal ini, yaitu ada ilmu bahasa, ada ilmu mantik, ada ilmu nahwu dan lain sebagainya. Kita patut bersyukur dan kalau bisa kita ikut juga mendaftar supaya apa? Supaya kita dapat mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Jangan sampai, kan sekarang ini banyak orang salah dalam memahami hadis. Seperti contoh, wanita itu diciptakan ya dari tulang rusuk laki-laki, gitu. Ya, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Masalahnya begini, oke lah kalau hadis itu kita terima dan kita benarkan dan kita amalkan, ya. Diamalkan dalam artian kita menyebarkan hadis tersebut dan menyatakan hadis itu benar. Hadis perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk perempuan, kalau kita maknakan secara makna hakikoh akan rusak. Kenapa? Gimana ceritanya kalau ada orang memiliki istri yang 7, 9 atau 4 ya, yang mu'tamadkan 4. Walaupun memang ada pendapat ulama yang lain, yang mengatakan ada ulama-ulama mazhab yang lain mengatakan boleh menikah 9. Ya. Tetapi kita tidak membahas itu. Ada ulama memahami 4 nikahnya. Apakah tulang rusuk orang tersebut hilang 4-4-nya dalam tubuh kita? Kan begitu. Ya, bagi yang punya suami, kalau punya istri 4 berarti tulang rusuknya hilang. Seperti itu. Atau maka dari itu Kiai Mustafa Ali Yaqub itu membuat kitab itu khusus tentang membahas tentang ilmu hadis itu supaya pemahaman kita tidak melenceng dan tidak salah. Begitu juga tentang hadis tentang isbal, memakai celana isbal, ya. Itu kalau dipahami secara
tekstualis, maka pemahamannya orang yang menjulurkan jalanannya sampai 2 mata kaki itu haram semua. Nah, ini kan agak susah untuk menerima hukum seperti itu, ya, agak susah. Oleh sebab itu dibutuhkan 2 korelasi, maka itu membutuhkan yang namanya mengkolaborasikan antara ilmu usul dengan ilmu hadis supaya pemahaman hadis itu benar. Nah, oleh sebab itu ini dia tugasnya ilmu usul. Kita ambil contoh satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Hadis ini kata Imam Asy-Syafi'i ini masuk di dalam pembahasan ilmu, pembahasan bab fikih itu sab'ina baban. Itu masuk di 70 bab. Nah, ini. Tapi kalau orang hanya memahami hadis ini dari segi tekstual saja, dari segi tidak menggunakan ilmu usul, maka innamal a'malu binniyat, ya, semua amal hanya dianggap dengan adanya niat. Maka agak bingung. Oleh sebab itu ulama usul memahami innamal a'malu binniyat ai kesempurnaannya, kamilah. Innamal a'malu binniyat ai kamilah atau sahihah. Sehingga semua amal baik atau dalam artian semua amal ibadah kita itu hanya dianggap dan dianggap sah ketika adanya niat. Itu dia. Itu kalau kita memahami dari segi, kalau kita memahami menggunakan ilmu usul juga. Nah, itu dia. Kemudian kita masuk di dalam pembahasan qala Ibnu Al-Aqfani yang qasimul hadis ila ilmu riwayah wa ilmu dirayah, ya. Saya sambil membuka buku juga ini yang saya tulis. Nah, beliau mengatakan hadis itu memang ada 2, ya. Ada pembahasan tentang hadis ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Kalau kita masuk dalam pembahasan hadis itu pasti di awal-awal ulama itu pasti menjelaskan 2 hal ini, yaitu ada ilmu riwayah, ilmu riwayah. Apa itu ilmu riwayah? Ilmu riwayah itu yaitu ilmu hadis al-khas bil riwayah, yaitu ilmu yaitu syamil ala naqli aqwalin nabi wa riwayatiha wa dhabtiha wa tahriri al-fadhiyah, yaitu satu pembahasan beliau beritanya tahrir al-fad. Tahrir al-fad itu membongkar lafal-lafalnya, menerangkan lafal-lafalnya. Itu yang dimaksud dengan ilmu hadis ar-riwayah. Ada yang dinamakan dengan ilmu hadis dirayah, yaitu ilmun yu'rafu minhu haqiqatur riwayah, yaitu satu pembahasan ilmu yang dapat diketahui minhu dari ilmu dirayah itu haqiqatur riwayah wa syurutuha wa anwa'uha, ya, wa ahkamuha wa halur ruwah wa syurutuhum ila akhiri. Jadi ada 2 pembahasan dalam ilmu hadis, yaitu ada yang dinamakan dengan ilmu riwayah dan ada yang dinamakan dengan ilmu dirayah. Kalau ilmu riwayah dia lebih ke pembahasan satu ilmu, satu pembahasan yang membahas tentang menukil satu qaul Nabi atau satu ucapan Nabi dan juga meneliti dari segi af'al dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ilmu hadis bil dirayah, maka dia melihat daripada syarat-syaratnya, dari macam-macamnya dan dari segi hukum-hukumnya, dan juga wahalur ruwah, ya, kondisi perawinya. Itu ilmu hadis dirayah. Nah, ini ditulis juga di buku saya, dimasuk dalam pembahasan ta'riful hadis. Ya. Kemudian ada pembahasan tentang as-sunnah indal ulama. Jadi sunnah ini kan lawan daripada bid'ah. Itu jadi kalau sunnah dari segi kebahasaan ini kan at-thariqah, yaitu jalan. Itu dinamakan sunnah dari segi lughah bahasa. Tapi dari segi istilah ini ada sedikit perbedaan antar 4 ulama, yaitu pertama ada yang dinamakan dengan ulama hadis, ada ulama fuqaha, ada ulama usuliyin, dan ada ulama mu'ad. Yaitu ulama mu'ad itu adalah ulama yang memang sebagai penasehat, yaitu orang-orang yang seperti kalau sekarang itu seperti penceramah, ya, seperti itu. Pertama, sunnah itu menurut ulama fuqaha, ya. Sunnah menurut ulama fuqaha itu wa amma sunnah indal fuqaha dia ma fil qiyami bihi sawab wa fi tarkihi itab la iqab fa asaballahu man aqamaha, ya,
wala yu'aqibu man tarakaha. Jadi sunnah menurut ulama fuqaha dilihat dari segi bukan dari segi melihat dari segi kualitasnya, tapi dilihat dari segi hukumnya. Sunnah menurut ulama fuqaha itu kepada hal yang orang itu akan diberikan pahala yang mengerjakan perkara sunnah, dan juga tidak adanya siksaan kepada mereka yang meninggalkan sunnah. Itu sunnah menurut fuqaha. Ya, tapi sunnah menurut ulama usuliyin, ya, menurut ulama usuliyin itu berbeda dengan sunnah menurut ulama fuqaha. Ya, kalau menurut ulama bu'at, ya, awa amma sunnah indal bu'at itu hiya kullu ma dalla alaihi dalilun syar'i, yaitu pembahasan, ya, yaitu setiap apapun yang menunjukkan kepada dalil syar'i wa ma ahdasa ala khilafi dzalika, dan apapun yang menyalahi daripada perkara sunnah itu dinamakan bid'ah. Ya, oleh sebab itu orang yang melakukan satu aktivitas yang berbeda atau tidak selaras dengan sunnah, menurut ulama bu'al itu dinamakan dengan diistilahkan dengan bid'ah. Ya. Bid'ah ini bukan hukum, tetapi istilah bagi orang yang mengerjakan satu aktivitas, tapi aktivitas tersebut itu berbeda dengan sunnah. Itu bu'al. Tetapi kalau sunnah dari segi ulama muhaddisin, ya, walaupun memang ada ulama muhaddisin itu memahami sunnah dengan hadis itu sama saja, ya. Tetapi ada ulama yang memang membedakan. Ulama hadis memahami sunnah itu bi annaha kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw siratin aw sifatin khuluqiyyah aw khalqiyah. Jadi satu pembahasan yang memang segala apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari segi ucapan beliau, atau dari segi perilaku beliau, atau dari segi ketetapan beliau, dan dari segi sirah atau sifat khuluqiyah dan khalqiyahnya beliau. Sampai-sampai dari segi beliau berdiam atau bangun di dalam tidurnya itu dikatakan sunnah. Itu menurut ulama muhaddisin. Sehingga kalau menurut ulama usul memahami sunnah itu adalah kullu ma sudira anir rasul min qaulin aw fi'lin aw takririn, wa hadha yurshiduna ila anna sunnah salasatu anwa'in. Jadi kalau ulama usul memahami sunnah ini berbeda dengan ulama muhaddisin. Kalau ulama usul itu memahami sunnah itu segala apapun yang memang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ulama usul memahami sunnah itu hanya kembali kepada dua, ya pokok antara sunnah secara fakiyah atau ilmiah, itu saja. Kalau pembahasan tentang ilmu usul. Jadi ada 14 sunnah yang berbeda-beda. Kemudian makanatu sunnah, kedudukan sunnah. Kedudukan sunnah ini bagi Quran, saya coba menjelaskan dua saja, ya, yaitu yang memiliki fungsinya dua kedudukannya. Antara dia bayanu mujmali, yaitu sebagai penjelas daripada satu lafaz dari Al-Quran yang bersifat mujmal. Dan itu terlihat ketika dalam satu ayat Al-Quran Allah katakan wasariqatu faqatu aydiyahum. Ya, orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan maka harus dipotong kedua tangannya. Kedua tangan ini ukurannya seperti apa? Apakah dari sampai ke siku-siku, ataukah dari apakah sampai dari habis-habiskan semuanya? Nah, maka dari itu disinilah fungsi daripada sunnah, yaitu sebagai bayan mujmalnya Al-Quran. Yang kedua, fungsinya sunnah itu juga sebagai taksis daripada ayat Al-Quran. Nah, dan ini bisa kita lihat di dalam satu ayat Al-Quran Allah katakan alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Bidzulmin di sini apakah kalau kita artikan secara hakikoh, dolim ini kan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apakah kita artikan seperti itu? Oleh sebab itu ulama mengatakan kedoliman ini kan banyak perilakunya. Salah satunya adalah syirik. Maka ulama ulama memahami maksud daripada kedoliman di sini adalah huwa asyirku, yaitu melakukan perkara kesyirikan. Itu
Ini yang dinamakan dengan takhsisul am. Jadi pendudukan sunnah bagi Al-Quran itu memiliki hubungan yang sangat kuat, di mana sunnah ini fungsinya sebagai mentaksis lafal am yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian al-hadis an-nabawi. Nah, kalau kita bicara hadis ini masuk dalam pembahasan al-hadis an-nabawi. Jadi kalau kita membahas tentang hadis nabawi, ini tidak bisa lepas dari dua hal, yaitu dari sanad dan juga dari segi matan. Ya, itu tidak bisa lepas. Oleh sebab itu, dua hal ini berkaitan erat terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apa itu hadis? Ya, apa itu sanad? Sanad ini dijelaskan oleh ulama itu. Saya menukil satu tulisan yang ditulis oleh Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis. Sanad itu fal muradu bihi huwa indal muhaddisin hikayatu rijalil hadis alladzina rawahu wahidan an wahidin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hikayah di mana rijalul hadis ini meriwayatkan dari satu orang ke orang yang lain sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa madaru mabahasihi huwa, ya, dan memang pembahasan tentang sanad ini pasti berkaitan dengan minitisolin, apakah satu perawi dengan perawi yang lain itu itisol, menyambung, awin kitoin, ataukah ada keterputusan antara satu perawi dengan perawi yang lain, atau tadlis, apakah ada dari satu perawi dengan perawi yang lain melakukan sebuah upaya pentadlisan, ya, sehingga ini masuk di dalam pembahasan sanad itu. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan matan. Jadi kalau sanad pasti ada pembahasan dengan matan. Wa amma matnul hadis bahwa ma yantahi ilaihi sanad minal kalam. Jadi matan hadis ini satu hal, ya, yang di ujung daripada sanad. Jadi an kemudian an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Seperti itu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini mendengar dengan matan. Dan dua hal ini pasti berkaitan erat. Nggak bisa kalau kita hanya masuk dengan pembahasan sanad saja. Kemudian ketika sanadnya sahih semua, hadisnya pasti sahih. Itu nggak bisa. Maka dari itu ada dua hal, ya, dua ilmu pembahasan yang memang harus kita kaji secara mendalam, yaitu ilmu tentang sanad dan ilmu tentang matan. Kemudian masuk di dalam pembahasan tashihul hadis, ya, indal muhaddisin wal usuliyin. Jadi dua ulama besar ini, dua ilmu muhaddis dan ilmu usul ini ketika mensahihkan satu hadis itu berbeda, ya, itu perbedaan. Kalau tadi saya katakan sahihnya menurut ulama muhaddisin ada 5: ittisalus sanad, dhabtur rawi, ya, adalatur rawi, ada musyudud, dan ada mu'illah. Ini menurut ulama muhaddisin. Nah, sekarang kita masuk coba tashihul hadis indal usuliyin. Ya, tashihul hadis indal usuliyin yaduru ala arba'il aqsam. Ini kembali kepada 4 hal ini aja. Muwafaqatul hadis lil usul, apakah ada keselarasan hadis tersebut itu dengan usulnya, dalam artian ada satu keselarasan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Mutawatirah. Ketika tidak selaras, maka hadis ini bermasalah, tidak sahih, bahkan tidak bisa dikatakan dibenarkan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, talaqqal ulama lahu bil qabul. Apakah para ulama dalam ketika mendapatkan satu hadis, mereka menerima hadis itu? Ketika mereka tidak menerima, ulama, maksud ulama di sini adalah ulama fuqaha dan ulama usulin, ya. Ketika mereka tidak menerima hadis itu, maka hadis itu tidak dikatakan sahih. Yang kedua. Yang ketiga, istidlalul mujtahid bil hadis. Nah, ketika seorang mujtahid, ya, menggunakan hadis itu sebagai dasar pijakan untuk menghukum, untuk menentukan satu hukum, maka hadis itu dinyatakan sahih. Walaupun hadis itu dhaif. Ini contoh. Ada satu hadis dhaif, tetapi ulama menjadikan hadis itu sebagai dasar hukum, maka hadis ini dhaif menurut ulama, sahih menurut ulama muhaddisin, tetapi dhaif menurut ulama muhaddisin, tapi sahih menurut ulama usuliyin dan fuqaha. Seperti contoh hadis kunut. Hadis kunut ada ulama mengatakan hadisnya lemah, sehingga
mereka tidak menggunakan. Tetapi bagi ulama muhaddisin, hadisnya kuat sehingga mereka menggunakan hadis kuno tersebut. Ini perbedaan dari segi ulama fuqaha dan hadisin. Dan banyak hadis-hadis ya yang kadang hadis ini lemah, tetapi ketika diamalkan dalam artian diistidlalkan oleh seorang mujtahid, maka hadis itu pasti naik ke derajat sahih. Kalau kita buka ya di dalam kitab, kalau kita mengkaji kitab Bidayatul Mujtahid, itu pasti ya Ibnu Rushd itu mengatakan wasababu ikhtilafihim, dan penyebab perbedaan antar ulama empat mazhab itu pasti perbedaan dalam menilai satu hadis. Itu pasti. Hadis ini menurut ulama sekian dhaif, tapi hadis ini menurut ulama ini sahih, sehingga hadis ini dipakai dan hadis ini tidak dipakai. Seperti itu. Kemudian yang terakhir tashihul makna. Di dalam pembahasan tashihul makna memang ketika ulama usuliyin ya membenarkan maknanya, walaupun dari segi hadisnya ya, dari segi sanadnya itu lemah, tapi ulama usuliyin dan ulama fuqaha membenarkan hadis dan membenarkan makna daripada hadis itu, maka hadis ini bagi ulama usul ya itu dikatakan hadis yang sahih ya. Walaupun sanadnya bermasalah. Contoh, perawinya ada yang mengatakan perawi adalah orang fasik dan lain sebagainya. Itu kalau kita buka dalam ilmu usul ya, itu dalam ilmu usul banyak ya. Dalam ilmu usul contoh di dalam kitab ada waktu itu saya kaji kitab itu Bughiyatul Mushtaq Syarhul Luma' li Abi Ishaq Asy-Syirazi yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Itu beliau membahas tentang hadis-hadis tentang perawi. Jadi dalam ilmu usul itu juga membahas tentang perawi. Kalau ulama usul perawi-perawi yang memang perawi selama perawi tersebut tidak kafir, ya tidak syirik, maka perawinya itu masih diterima. Walaupun perawi tersebut itu adalah orang yang fasik dan lain sebagainya. Tapi kalau ulama muhaddisin, perawi yang fasik itu nggak bisa diterima. Bahkan dikatakan ya, satu cerita yang memang masyhur, Imam Bukhari itu ketika mau mengambil satu hadis kepada orang, dan ternyata orang itu berbohong kepada ayam saja, itu tidak mau mengambil Imam Bukhari kepada orang tersebut satu hadis. Kenapa? Oh ini kepada ayam saja sudah bohong, kepada bagaimana dengan kepada orang lain. Gitu. Tapi bagi ulama usul enggak, selama orang tersebut itu tidak melakukan satu kesalahan yang besar, seperti dia kafir dan sebagainya, maka oleh sebab itu dia tetap diterima hadisnya. Ya. Maksud itu siapa di antaranya yang menerima? Ahlul Iraq, wa ba'du ahlil Iraq, ya, menerima apa? Menerima hadis mubtadi'ah wa ahlil ahwa madamu shadiqin. Bahkan orang yang ahlu bid'ah saja, ini dinukil dalam kitab Al-Hadis As-Sahih wa manhaju ulama muslimin fi tashih Abdul Karim Ismail Sabbah. Itu bahkan ulama yang orang yang ahlu bid'ah tapi dia mendapatkan satu hadis, ataupun ulama yang ahlul ahwa suka ngikutin hawa nafsunya, selama mereka jujur, maka mereka tetap diterima. Nah, ini kan perbedaan yang sangat besar antara ulama usul dengan ulama hadis. Nah, ini dia tashihul hadis indal usuliyin, itu ada 4, yaitu muwafaqatul hadis lil usul, adanya keselarasan antara satu hadis dengan usul tersebut, dengan dasar dengan pokok yang pertama yang asalnya. Kalau ulama ala hubil qabul, ulama-ulama menerima hadis tersebut. Istidlalul mujtahid bil hadis, ketika seorang mujtahid ya menggunakan hadis itu sebagai dasar istidlalnya. Yang keempat, tashihul makna, ketika ulama usul dan ulama fuqaha menyatakan dari segi maknanya ini benar, walaupun dari segi sanadnya lemah, seperti itu. Ya, washtaratul usul, ya, ulama usul itu memiliki persyaratan. Ya, sama ulama hadis punya persyaratan juga, ulama usul juga punya. Ya, ulama usul persyaratannya ada 2, ada syaratul rawi, ulama muhaddis. Tapi bedanya kalau ulama rawi yang tentang adalatul rawi dan doktor rawi, ulama usul itu lebih bagaimana ketatnya ulama muhaddis. Jadi lebih longgar ulama minallah kalau dari segi matanya, ya. Matanya apakah dilihat apakah matanya yang tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih masyhur atau hadis yang lebih kuat, ya. Nah, dilihat seperti itu. Kemudian anwaul ilal, macam-macam ilah. Karena ini nanti berkaitan dengan sahih, ya, berkaitan dengan kesahihan hadis. Bahkan diterimanya hadis itu berkaitan dengan ini.
Al-ilal indal fuqaha, ilat-ilat itu bagi ulama fuqaha itu ada 3, yaitu bagi ulama yang biha al-khabar bil ittifaq, dari segi ulama sepakat. Ada dari segi Maliki, madhab Maliki saja. Yang terakhir indal Hanafi. Jadi ilat-ilat ini berbeda. Ilat menurut ulama Malikiyah, ilat menurut ulama Hanafi, dengan ilat secara ittifaq ulama. Ya. Yang pertama ulama menurut ulama fuqaha. Dalam artian ini ittifaqul ulama. Ada 4. Ayyukhalif al-khabar ayyukhaliful khabaru mujibatil ukul. Nah, ketika satu hadis itu tidak menyalahi akal. Dalam artian ini secara akal nggak mungkin seperti ini. Itu ada itu. Seperti contoh ada satu hadis ya ada satu hadis yang diambil di dalam kitab Sahih Muslim, itu bahwasanya Allah itu punya atid ya, punya lutut, di mana fungsi lututnya ini untuk memaksa orang-orang penghuni neraka. Jadi penghuni dari neraka ini saking fullnya itu luber, orang-orang itu manusia itu luber di dalamnya, sampai Allah menggunakan lututnya untuk menekan manusia supaya neraka itu cukup ditekan dengan lututnya. Tumit ya, bukan lutut, tumit. Kemudian ini yang pertama, kan dari segi akal nggak bisa ini. Tapi akal yang salim, ya, bukan akal-akalan. Kemudian kedua, ayyukhalif al-khabar an-nasso al-qati'. Ya, satu hadis atau khabar wahid ya, kita bicara khabar wahid ya, bukan mutawatir. Khabar ahad. Khabar ahad, tetapi khabar ahad ini tidak menyalahi nas Al-Qur'an. Nah, ini bisa diterima, nggak bisa diterima ketika khabar wahid ya atau khabar ahad ini menyalahi Al-Qur'an, maka pasti ditolak. Atau menyalahi dengan hadis yang mutawatirah. Yang keempat, ayyukhalif ijma, menyalahi ijma. Nah, itu ditolak oleh ulama fuqaha. Yang keempat, ayyan faridal wahid beriwayati ma yajibu ala kafatil mukallafin. Yaitu ketika satu hadis ahad menyalahi banyaknya orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Contoh, satu orang seperti contoh hadis tentang menggerakkan jari. Nah, ini ulama-ulama fuqaha mengatakan hadis ini lemah. Hadis ini rusak. Kenapa? Karena hadis ini menyalahi ulama-ulama lain yang menyatakan Nabi itu tidak menggerakkan jari. Tahrikul asobi, tidak menggerakkan jari. Nah, ini hadis-hadis ini dikatakan lemah. Ya, bermasalah. Ini al-khabar tidak fuqaha. Ya. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan, karena sebenarnya masih panjang ya, cuman waktunya sudah habis. Saya kembalikan kepada moderator kami, yaitu Ustadz Adib. Alaihi wasallam. Alafan Ustaz, syukran buat apa yang sudah dijabarkan. Masya Allah, ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua tentunya. Kami ucapkan selamat datang kembali kepada para asatid, kiai, juga Ning ataupun Gus yang bergabung di seminar malam ini. Sekarang alhamdulillah kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelum saya buka nih ke audiens tentang di sesi tanya jawab ini, saya ingin bertanya dulu nih, Ustaz. Pertanyaan pertama mungkin bisa dijabarkan tips and triknya lah tentunya untuk kita semua gitu. Bagaimana sih mentakhrij kitab yang baik itu? Bagaimana sih biar kita termotivasi untuk sebagai pelajar, sebagai santri yang mana berusaha untuk mengembangkan ilmu-ilmu para ulama-ulama Nusantara lewat tulisan-tulisan. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, kenapa kok bisa jatuh hati mentakhrij atau mensyarah kitab karangan ulama Indonesia? Apakah ditemukan suatu ciri khas yang berbeda dengan ulama-ulama yang lain yang di luar Indonesia seperti Timur Tengah, atau memang ada keterkaitan antara guru dan murid secara sanad seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Tafadhal Ustaz. Ya, mungkin antum masih di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, tentang definisi takhrij ya. Takhrij itu
saya tahu ilmu takhrid ini ketika saya mengkaji satu kitab yang berjudul Usul Takhrid itu. Ya, jadi satu kitab itu yang menjadi apa yang saya kaji dulu pertama kali. Jadi ketika itu waktu saya ngaji itu dengan guru saya, yaitu Ustadz Muhammad Fitroh itu mengaji satu kitab tentang ilmu musalul hadis. Tapi setelah ngaji itu saya merasa kurang. Kata beliau ada satu pembahasan lagi dalam ilmu hadis itu ilmu takhrid. Dan ini harus kamu tahu. Nah, jadi kita ngajilah ilmu takhrid. Nah, di situ dijelaskan oleh Muhammad At-Tohan gitu ya. Di dalam usul takhrid ini saya bacakan, takhrid itu apa sih? Takhrid itu adalah ad-dilalah ala maudhu'il hadis fi masadirihi al-asfiyah, yaitu menunjukkan ya ala maudhu'il hadis ya kepada asal suatu hadis di dalam sumber aslinya fi masadirihi al-asfiyah. Jadi kalau kita mengambil satu hadis contoh innamal a'malu binniyat, maka orang yang mentakhrid hadis dia harus menunjukkan kepada kita sebagai pembacanya hadis ini apakah ada di dalam kitab aslinya, masadiril asliyah atau tidak. Allati akhrajathu bisanadihi. Yang mana hadis tersebut itu telah dijelaskan atau dikeluarkan bersamaan dengan sanadnya. Maka dari itu dalam mentakhrid itu ketika kita mengambil satu hadis ya, maka kita juga harus bisa mentakhrid hadis tersebut. Dilihat kira-kira hadis ini apakah ada di masadiril asliyah atau tidak. Ketika sudah ada, bagaimana kita sebutkan bersamaan dengan sanad-sanadnya. Nah, itu dinamakan dengan takhrid. Kemudian kata beliau, summa bayanu martabatihi indal hajah. Nah, kalau perlu kita boleh juga untuk menjelaskan tentang kedudukan hadis tersebut, apakah hadis ini sahih atau tidak. Itu mentakhrid. Kalau sekarang mentakhridnya agak diberikan kemudahannya, apalagi di era digital ini. AI ini kalau nggak salah, itu banyak kemudahan bagi kita untuk mentakhrid hadis. Apalagi ada pembahasan, ada satu aplikasi Maktabah Syamilah. Ya, kalau bisa, ya ini saran saya, kalau bisa ketika kita mentakhrid hadis menggunakan Maktabah Syamilah atau menggunakan aplikasi Furos, aplikasi yang lain, aplikasi ensiklopedia hadis dan sebagainya, itu kita harus juga merujuk kepada kitab aslinya. Harus itu. Supaya apa? Supaya keorisinalan hadis itu dapat kita pertahankan. Jangan sampai kita ngambil hadis dari aplikasi dan sebagainya, itu udah cukup, lepas tangan, itu hadis ini berasal dari ini. Karena saya mengambil dari segi AI dan sebagainya. Jangan. Tapi kalau perlu kita juga harus merujuk kepada kitab aslinya. Ya, maka dari itu ketika saya mentakhrid hadis kaifatus sholli, ya nyambung kepada pertanyaan tadi, mentakhrid hadis kaifatus sholli ini sebagai bentuk pengkhidmatan saya kepada guru saya dan mencintai apa yang telah ditulis oleh guru saya. Seperti itu. Jadi guru saya memang dari guru saya itu yang bernama Ustadz Fawaz Fauzan di Jakarta ini, itu punya guru yang bernama Abi Ihya. Kita panggil biasanya dengan Abi Ihya, Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Beliau yang memiliki pondok pesantren di Jawa Timur, Malang, yang bernama Nurul Haromen. Beliau termasuk murid ya murid pertama dan yang terdekat Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Itu murid terdekatnya, murid yang paling dekat, murid yang paling disayang, yaitu Abi Ihya. Itu. Oleh sebab itu ketika saya membaca kitab beliau, ada takhrid hadis-hadisnya itu sekitar 208 hadis ya. 218 hadis saya takhrid semuanya. Itu saya takhrid itu habis waktu setengah tahun gitu, bersama dengan waktu saya ngaji. Pelan-pelan, takhrid pelan-pelan gitu. Agak pelan-pelan, memang agak lama itu mentakhrid. Ketika saya takhrid, saya syarahkan satu persatu pakai kitab-kitab seperti Mirqatul Mafati, Syarah Masobi, caranya. Itu saya ambil itu agak lama, setengah tahun juga itu. Jadi waktu itu saya cari, hadis ini dalam Fathul Bari ada syaratnya seperti ini, saya taruh syarat. Itu jadi mentakhrid seperti itu. Jadi bentuk mengkhidmat. Kemudian pertanyaan kepada kawan-kawan. Jadi saya benar-benar dulu tuh saya malas sekali nulis ya. Kemudian kenapa saya suka sekali menulis? Saya ikut pelatihan menulis itu pernah beberapa kali. Yang pelatihannya itu bernama Sagu Sabu, yaitu satu guru satu buku. Jadi satu guru harus bisa menghasilkan satu buku. Gitu. Dan diajarkan cara menulis yang baik, cara menulis yang supaya kita itu bisa menjadi penulis
Itu diajarkan oleh motivator kami waktu itu. Itu jadi sebenarnya kita semua ini berpotensi menjadi penulis. Pertanyaannya apakah kita konsisten atau tidak, itu sebenarnya. Dan memang yang agak susah itu konsisten tentang menulis. Nah, apa yang menjadi dorongan terbesar saya menulis? Saya mendapatkan dorongan terbesar itu dari guru saya, Ustadz Muhammad Fitro, waktu saya mengkaji kitab Musholahul Hadis ya. Beliau menukil satu ungkapan daripada gurunya beliau, Kiai Haji Mustafa Ali Yaakob, ahli hadis di Indonesia, yang punya tempat yayasan Darus Sunnah itu. Beliau mengatakan Kiai Mustafa Ali Yaakob itu, wala tamutunna illa wa antum katibun. Jadi kata beliau, wala tamutunna illa wa antum katibun. Dan jangan sekali-kali kalian, ini wala tamutunna ini kan nunnya ini nun taukid. Jadi jangan sekali-kali ya, benar-benar kalian itu benar-benar mati illa kecuali wa antum katibun, kalian telah menulis. Dan kalian menjadi satu penulis. Itu tidak boleh. Jadi kita ini sebagai manusia tidak boleh meninggal kecuali kita telah menghasilkan satu tulisan. Kenapa? Kata beliau, al-khat baqa. Jadi tulisan itu akan kekal. Wal katib yafna. Sedangkan penulis akan meninggal. Itu kata beliau. Jadi justru dari segi tulisan itulah yang akan mengantarkan kita memberikan kemanfaatan untuk orang banyak. Seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman semangat untuk menulis. Itu. Jadi jangan sampai kita meninggal tapi tidak ada karya tulis sedikit pun bagi kita. Ya. Kalau kita bisa menulis satu apa, tulislah dan kita bagi share ke yang lain. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Oke, syukran Ustaz. Berarti salah satu kunci yang paling penting adalah sabar dan konsisten berarti Ustaz ya dalam menulis. Dan alhamdulillah apa yang antum tulis ini bentuk daripada hikmah kepada guru. Antum juga memiliki hubungan secara sanad keilmuan. Berarti insya Allah apa yang antum tulis ini bisa bermanfaat dan ittisalu sanad, yang mana relate dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya saya buka pada audiens yang ingin bertanya. Tadi sudah ada yang memberikan notifikasi, Kak Siti Fauzia. Monggo, Ustazah, silakan kalau mau bertanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Adit dan juga yang sama-sama kami hormati, yaitu Niki saya manggilnya Gus Nopo Kiai Niki karena sepertinya masih muda. Ini saya panggil Gus saja mungkin, Gus Ahmad Hazik, dan juga Poro Kiai yang dan juga Ning dan Gus yang lainnya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan, sedikit ingin bertanya nih Gus. Jadi tadi tentang pembahasan yang paling terakhir yaitu tentang ilal atau tentang ilat nih Penggih. Tadi kan jenengan itu menjelaskan tentang ilal ini yang dipaparkan lebih rinci adalah ilal menurut ittifaq ulama nih Penggih. Yang menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Maliknya tidak dirincikan lagi lebih detail. Nah, berkaitan dengan itu, yang tadi jenengan sudah sampaikan di awal bahwasannya ilat itu adalah syarat kelima dari 4 syarat lainnya daripada hadis sahih. Oleh karenanya misalnya, ittisalu sanadnya tercapai, dobitnya tercapai, adilnya tercapai, ada musyadnya juga ada gitu ya, tercapai, namun kemudian ilatnya tidak, apakah kemudian langsung bisa kita sampaikan atau simpulkan bahwasannya hadis ini tidak sahih? Apakah seperti itu? Atau misalnya kemungkinan kedua, tadi jenengan juga sempat menjelaskan tentang makna majazi dan juga makna hakiki dari matan hadis. Tadi jenengan sempat menyampaikan tentang yang contoh dari ilat itu adalah yang tumitnya Allah nih Kong. Nah, apakah misalnya hadis itu bisa dimaknai dengan makna majazi daripada matan hadis tersebut? Tidak kemudian misalnya dari salah satu jenis ilat itu adalah bertentangan dengan akal, yaitu akal al-salim, akal yang sehat. Apakah memang seperti itu? Jadi sehingga tidak kemudian bisa langsung kita putuskan atau kita istimbatkan bahwasannya hadis ini tidak sahih dikarenakan tidak adanya ilat. Jadi itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Hazik mohon jawabannya.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Siti, semoga Allah memberikan kepada beliau kesehatan, umur yang panjang, dan juga diberikan keberkahan ilmu dan kemudahan rezekinya, khususnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, pembahasan tentang ilat tadi waktu itu memang sangat sempit sekali karena saya sambil menjelaskan. Sebenarnya masih ada lagi ya lanjutannya, cuman karena melihat waktu yang sudah hampir habis yang diberikan oleh seorang moderator, saya coba taat kepada moderator, gitu, ikut patuh kepada beliau, karena saya memposisikan beliau itu sebagai syarih ya, menentukan syariat juga beliau. Kemudian pembahasan tentang hadis tadi, memang kan ada 5 karakter hadis, bisa disebut hadis yang sahih. Yang pertama, karakter apa? 4 hal ini memang disepakati oleh ulama hadis, yaitu pertama ittisalus sanad, ya, kemudian dhabtur rawi, adalatur rawi, adamus syudud, yang terakhir adamul illah. Kalau kita masuk dalam sahihnya menurut ulama hadis, maka ketika sudah disebutkan ittisalus sanad, ini sudah dikatakan sahih. Ini bisa buka di dalam buku saya, di dalam kitab Fasoli ini. Ini saya coba bacakan. Dinukil yang ditulis oleh seorang ulama usuli, Muhammad ya, bin Al-Husail Abu Ya'la Al-Faqih. Beliau mengatakan bahwasanya khabarul wahid sahihun idza kana isnaduhu sahihan. Jadi bahkan ini bicara sahih ya, khabar wahid, bukan mutawatir ya. Khabar wahid itu ketika sudah ittisalus sanad atau kana isnadu sahihan, isnadnya, sanadnya saja sudah dikatakan sahih, maka itu sudah bisa dianggap sahih. Gitu. Maka dari itu, begitu juga ada ulama mengatakan wa ma taqalu hadza hadisun sahihun. Jadi ketika ada orang mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Apa maksudnya hadis sahih? Annahu ittasala sanaduhu ma'a sa'iril awsafil madhkurah. Ya, ini buka di dalam kitab Abu Amr Utsman bin Abdurrahman bin Salah, yaitu di dunia ulumul Quran. Jadi ketika ada orang mengatakan hadis ini adalah hadis sahih, itu lebih kepada ittisalus sanadnya, ittisalus sanad. Sanadnya itu saling ada ketersambungan, atau dari dia tidak membahas secara matanya. Makanya saya katakan tadi, sahih menurut ulama muhaddisin belum tentu sahih menurut ulama usuli, belum tentu. Tapi kalau sahih kalau sahih menurut ulama usuli belum tentu sahih menurut ulama muhaddis. Seperti tadi waktu saya katakan, bagi ulama usul itu di dalam kitab Burhan fi ulumil Qur'an fi usul fiqh itu, dan juga kitab Al-Lumah itu, dan juga kitab Jam'ul Jawami itu beliau mengatakan, Jam'ul Jawami As-Subki itu bahkan kriteria seorang perawi yang diterima oleh ulama usul itu berbeda sekali dengan perawi yang diterima oleh ulama muhaddis. Maka saya katakan ulama usul mengatakan hadis ini sahih, tapi bagi ulama muhaddisin hadis ini dhaif. Tapi karena tashihul makna, dibenarkan dari segi maknanya, itu maka hadis itu dikatakan sahih. Atau dari segi talaqahul ulama bil qabul, ulama mengatakan menerima hadis ini, maka hadis ini sahih. Atau tadi saya katakan istidlalul mujtahid bil hadis, ketika seorang mujtahid menggunakan hadis ini sebagai istidlal. Makanya kalau kita mengkaji, yang paling enak ya, kalau kita masuk dalam ilmu hadis secara mendalam, itu kita buka dari kitab itu Bidayatul Mujtahid. Di antaranya itu pasti Ibnu Rushd itu ada pembahasan khusus wasababu ikhtilafihim, dan penyebab yang menjadikan perbedaan ulama di dalam menilai satu hukum. Di akhir-akhir itu dijelaskan perbedaan di dalam menilai satu hadis yang sahih. Bagi ulama hadis ini sahih. Bagi ulama yang lain, hadis ini tidak sahih. Itu. Dari segi situ berbeda. Dari situ. Makanya kalau tadi pertanyaannya, ketika kita mengatakan 4 saja sudah sahih, apakah itu sudah dikatakan sahih? Mungkin saya katakan lebih bijak ketika kita mengatakan hadis ini telah disahihkan oleh Al-Bukhari dari segi sanadnya. Tapi dari segi matanya kita bisa teliti seperti itu. Makanya kan saya mengambil satu kriteria ungkapan ulama Maghribi, Said Abdullah As-Siddiq Al-Gumari, beliau mengatakan sahihul fil isnad dan juga salimun fil matan. Dua harus bisa. Sahihul fil isnad, sanadnya itu sahih,
tapi juga harus kita salimun fil matan. Matanya itu juga harus selamat. Seperti itu saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima Iya. kasih. Bagaimana Ustazah Siti Fauziah, ada pertanyaan lain atau cukup? Oke, terima kasih Gus Ahmad. Berarti mungkin bisa saya simpulkan bahwasannya tergantung siapa yang meneliti hadis tersebut, ya. Berarti cuman misalnya para ulama ini sudah berittifak bahwasannya memang syarat hadis sahih itu adalah 5 itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipecah, sekalipun empat-empatnya sudah terpenuhi, ilatnya belum, maka belum bisa dikatakan sahih. Tapi kemudian misalnya ilat ini tadi misalnya masih ada yang diperdebatkan, katakanlah memang tidak masuk akal, tapi ternyata maknanya ini bisa diarahkan kepada makna majazi, bukan makna hakiki daripada matan tersebut misalnya, sehingga masih bisa diterima oleh akal itu sendiri. Nah, oleh karenanya berarti siapa yang meneliti hadis tersebut, nggih? Misalnya kalau misal ulama hadis berarti bisa jadi memang apa adanya atau yang makna hakiki itu, Niko, mungkin. Nah, misalnya ulama lainnya tidak begitu. Apakah seperti itu, Ustaz? Oke, monggo. Iya, seperti tadi mungkin saya lupa tadi pertanyaannya tentang masalah tumit kaki ya, tumit kaki Allah. Itu kalau kita arahkan kepada majas, itu susah untuk diterima. Karena kalau majas itu kan pasti berkaitan dengan korinah. Korinah. Dan juga ada persyaratan di dalam majas. Kalau kita masuk dalam ilmu majas. Permasalahannya ini dikaitkan dengan apa? Kalau seperti akid, seperti tumit. Oleh sebab itu, oleh beliau Abdullah bin Nasir al-Gumari itu mengatakan hadis ini hadis yang syad, hadis yang bermasalah. Sekalipun hadis ini ditahrid oleh atau diletakkan oleh al-Imam al-Bukhari. Seperti itu. Dan memang benar, setiap ulama itu, makanya saya katakan setiap fan itu ketika menilai satu hadis itu pasti berbeda. Sebagaimana tadi saya tampilkan perbedaan di dalam memahami sunnah. Ulama fuqaha mengatakan sunnah itu ya bukan tentang hadis, tetapi kalau kita mengerjakan satu dapat pahala, dan ketika meninggalkan kita nggak dapat apa-apa. Itu sunnah. Dan berbeda dengan sunnahnya ulama usul dan juga ulama u'al dan juga ulama hadis. Nah ini mereka melihat dari satu kacamata. Satu makanya itu seperti tadi lah, seperti Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal lebih mengedepankan hadis. Makanya di dalam buku saya ini, dan juga saya nukil di dalam kitab-kitab hadis, ketika satu hadis sudah dinyatakan sahih, maka baik qiyas maupun baik yang lain itu tidak diperlukan lagi. Hadis sahih ini wajibul amalu bih, wajib diamalkan. Itu menurut Imam Ahmad. Tapi menurut imam-imam yang lain, Imam fuqaha, Imam usuli gitu itu dilihat dulu. Makanya ulama Hanafi ya, kalau kita masuk dalam kajian ilmu Muqarranatul Madzhab, Imam Hanafi itu dalam menerima hadis dan mentashihkan hadis itu milih-milih. Tidak seperti Imam Ahmad bin Hambal, tidak seperti Imam Syafi'i. Karena kalau kita bicara fakih dan usuli, itu pasti bapaknya itu Imam Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i itu memperluas ilmu usulnya itu melalui Imam Abu Hanifah. Bukan gurunya langsung ya, tetapi bapaknya ilmu usul, ilmu fikih itu Imam Abu Hanifah. Ilmu akal. Nah, Imam Syafi'i mengkolaborasikan antara akal, antara bernalar dengan ilmu nakal hadis tadi. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal lebih mengedepankan nakal hadis. Ya, seperti itu. Makanya dalam urusan kias, Imam Ahmad bin Hanbal itu jarang sekali mengkias. Tapi yang sering mengkias itu Imam Abu Hanifah. Itu pasti perbedaan hukumnya terlihat jelas. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan lain dari yang lain? Monggo, para asatid, para gus, para ustazat atau ning yang hadir dalam majelis ilmu malam ini, ada pertanyaan? Masih belum? Kalau gitu saya deh yang nanya, Ustaz. Pertanyaan dari saya tadi sempat disinggung bahwa perbedaan tashihul hadis, perbedaan syarat tashihul hadis oleh para ulama muhadisin dan juga
usuliyin. Kenapa kok bisa ditemukan perbedaan syarat di antara kedua ulama ini dalam tashihul hadis? Lalu pertanyaan kedua tadi sempat disinggung tentang pemahaman yang kurang baik atau pemahaman yang kurang tepat berkaitan tentang bid'ah. Tentunya hadisnya sudah familiar di masyarakat Indonesia, inna kulla muhdatsatin dolalah, inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Nah, bagaimana kemudian memahami hadis ini dengan baik agar tidak misinterpretasi, juga tidak memunculkan ketakutan di masyarakat bahwa setiap sesuatu yang baru itu menjadi bid'ah. Lalu kemudian bid'ah dikategorikan sebagai suatu hukum. Maka semua yang melakukan bid'ah dia dihukumi dosa dan kemudian masuk neraka. Nah, bagaimana untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang kurang tepat, Ustaz? Monggo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Pertanyaan yang pertama tadi berkaitan tentang tashihul hadis ini kan terjadi perbedaan pendapat dalam menilai satu hadis antara ulama usuli dengan ulama muhaddisin. Nah, apa yang melatar belakangnya? Terutama dari segi melatar belakangnya dari segi tujuan dari satu pembahasan ilmu. Kalau ilmu usuli, mereka lebih mengedepankan tentang hukum. Karena dilihat hadis ini apakah bisa menjadi landasan hukum atau tidak. Mereka tidak berbicara banyak mengenai apakah nanti kalau saya mengambil hadis ini apakah dia ittisalul sanad, apakah lain sebagainya, apakah hadis ini munqati atau mudallis atau mursal dan lain sebagainya. Tidak. Mereka hanya lebih fokus terhadap makanya kalau ulama usul ya, saya mengambil satu nukil saja. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa fi Ilmi Usul mengatakan usul itu adalah ma'rifatul adillatil ahkam, mengetahui dalil-dalil hukum atau mengetahui bagaimana cara menelurkan suatu hukum. Ini kan sudah berbeda jauh dengan fungsi daripada ilmu daripada tujuan hadisin di dalam menilai satu hadis. Ulama usuli mereka lebih fokus terhadap bagaimana mereka itu dapat menelurkan suatu hukum terhadap hadis seperti itu. Tapi bagi ulama muhaddisin, enggak seperti itu. Jadi ada step by stepnya kalau kita bicara tentang hadis. Itu makanya saya lebih mantap Imam Syafi'i lah. Jadi Imam Syafi'i itu mengkolaborasikan antara ilmu muhaddisin dengan ilmu usuliyin sehingga melahirkan satu hukum yang bernama hukum mazhab Syafi'i. Seperti itu. Jadi mereka perbedaannya itu dari segi tujuan dari dua kutub besar ini, muhaddisin dengan usuliyin. Kan kalau usuliyin itu lebih condong kepada bagaimana menelurkan satu hukum. Tapi kalau muhaddisin dia tidak seperti itu. Orang mereka itu lebih kepada bagaimana menilai satu sanad hadis tersebut. Jadi maka saya katakan dua hal ini berbeda. Kalau usuli mereka lebih menilai satu hadis itu secara fungsinya. Tapi kalau dari segi muhaddisin menilai satu hadis itu bukan dari segi fungsinya, tetapi dari segi kekuatannya. Seperti itu. Itu yang membedakannya. Maka dari itu kalau ulama usuli ya, mereka ketika mendapatkan satu hadis yang pertama kali muncul dalam benak mereka, itu bukan hadis ini sahih atau enggak, bukan. Hadis ini qot'i atau don, itu pasti. Itu qot'i atau don. Ketika contoh mutawatir ini qot'i atau don. Nah, hadis ahad qot'i atau don. Nah, makanya kalau dalam ulama mutakallimin, ini mutakallimin juga punya penilaian sendiri. Ini contoh ulama-ulama mutakallimin, ulama-ulama tasawuf itu punya penilaian tersendiri dalam hadis. Makanya hadis-hadis yang disampaikan oleh ulama tasawuf itu dikritik habis oleh ulama-ulama muhaddisin. Nah, habis dikritik. Kenapa? Karena bagi ulama muhaddisin, ulama tasawuf ini terlalu vulgar ketika menilai suatu hadis. Bagi muhaddisin, ini hadis ini masalah sekali, hadis bermasalah sekali. Tapi bagi ulama tasawuf, enggak, maknanya bisa dipakai kok begitu. Kan banyak gitu di dalam kitab-kitab sufi. Maknanya dari segi sanadnya bermasalah, tapi dari segi maknanya itu bisa dipakai. Seperti itu. Jadi
dua kutub ini berbeda dari segi tujuan daripada memahami satu hadis. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan hadis ya kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatin finnar. Pertama, hadis ini memang kalau kita pahami, hadis ini memang memiliki banyak interpretasi antar ulama, baik ulama muhaddisin dan ulama usul. Kalau kita bicara tentang ulama muhaddisin, pasti mengatakan hadis ini sahih. Baik, udah selesai mereka lepas tangan, hadis ini sahih. Dan ketika mereka menjelaskan tahlilul alfaz, tapi mereka tidak tahlilul alfaz secara mendetail sebagaimana ulama usul. Kan? Kalau sebab itu ketika ulama hadis mengatakan ini ulama wu'at ya, ini mengatakan bid'ah, ini bid'ah dari sudut pandang mereka. Gitu. Tapi dari sudut pandang yang lain ini tidak bid'ah. Tetapi memang perkara ini perkara yang memang karena konotasi bid'ah ini konotasi yang ujungnya apakah bid'ah itu kan segala sesuatu yang berbeda dengan sunnah, maka ini dinamakan bid'ah. Makanya Imam Syafi'i itu di dalam I'anah kalau nggak salah mengatakan tahlilan 40 hari 70 40 hari 7 hari dan sebagainya itu bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan sebaik-baik bid'ah yang seperti ini. Seperti itu. Kenapa? Karena bid'ah yang dimaksud oleh Sayyidina Umar adalah apapun yang ketika Nabi Muhammad SAW tidak menyatakan hal tersebut atau berlainan dengan hal itu. Nah, maka dari itu bid'ah menurut ulama bagi u'ad, jadi u'ad itu kan memahami sunnah ini kan segala satu aktivitas yang mana aktivitas tersebut itu berlainan dengan bid'ah. Begitu juga dengan bid'ah. Bid'ah itu satu aktivitas yang berlainan dengan sunnah. Dilihat ditinjau daripada dua kutub besar ini antara ulama muhaddisin dan ulama usuli. Kalau ulama usuli mereka tidak membahas bid'ah ini sebagai hukum. Tapi bagi ulama muhaddisin mereka itu memasukkan di antara bukan muhaddisin sebenarnya, kayak seperti Albani dan sebagainya seperti itu. Itu saya belum bisa memasukkan dulu sebagai muhaddisin, cuma sebagai peneliti saja. Seperti itu. Seperti itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang dari jawaban saya. Tamam Ustaz. Alhamdulillah insyaallah. Di sini ada hal yang saya temukan menarik bahwa ternyata penafsiran hadis yang dikeluarkan oleh ulama sufi banyak mendapatkan kritik. Di sisi lain saya menemukan hubungan bahwa tafsir pun demikian gitu. Jadi tafsir para ulama yang datang daripada ulama sufi ini dikritik gitu. Dikritik karena tafsiran-tafsirannya yang kemudian sangat berlebihan. Itu terkadang yang keluar konteks ya. Itu dipaparkan oleh Dr. Yasir, salah satu dosen di Al-Azhar, bahwa penafsiran yang datang daripada ulama sufi memang kerap kali dikritik karena tafsiran yang berlebihan. Ternyata di hadis pun terjadi hal yang sama. Ya ini hal yang baru bagi saya. Baik, kepada para audiens ada yang ditanyakan kembali? Atau Ustadz Alif ada yang ingin ditanyakan? Tidak, cukup. Cukup. Sangat luar biasa. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Oke, ahlan Ustaz Hafiz. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pemateri kita Ustaz Ahmad Hazik Abu Qori. Mohon maaf sebelumnya saya masuk Zoom meeting ini atau seminar ini telat ya. Mohon maaf. Dan yang saya ingin tanyakan terkait yang pembahasan terakhir tadi tentang ya alal hadis. Di antaranya tadi dikatakan khobar yang ahad tidak menyalahi Al-Quran ataupun hadis mutawatir. Sedangkan di dalam suatu ayat Al-Quran, ya, di ayat Al-Quran yang bahkan ayat Al-Quran ini tidak dipakai oleh kita Imam Syafi'i dan juga justru dinasakh oleh hadis ahad, yaitu ayat Al-Quran tentang harta waris, yang dinasakh dengan hadis ahad, hadis riwayat Tirmizi, yang ayatnya berbunyi kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairan
al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Yang mana di ayat Al-Quran tersebut justru malah diwajibkan untuk seseorang yang ketika hendak ajal itu menjemput untuk membuat wasiat kepada kerabat ataupun anak-anaknya. Dan justru malah ayat tersebut dinasakh oleh hadis ahad yang berbunyi la wasiyata liwaris. Jadi apakah sinkron gitu antara yang dikatakan tadi i'lal khabar ahad tidak menyalahi Quran, dan justru ini malah yang kita pakai gitu, justru di Imam Syafi'i tidak boleh berwasiat, tidak sah wasiat seseorang itu untuk para ahli warisnya. Gitu, mohon maaf Ustadz Ahmad Hazik ataupun moderator. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran al Ustaz Hafiz. Baik, berkaitan tentang permasalahan wasiat ya. Nah, berkaitan tentang benar wasiat, memang ada memang dari persyaratan hadis itu kan diantaranya harus ada keselarasan hadis tersebut itu dengan Al-Quran. Dalam artian dia tidak boleh bertentangan dari segi lafal yang jelas dari Al-Quran. Contoh, Al-Quran mengatakan A, tapi dia mengatakan bertentangan dengan si A, bukan berbeda, bertentangan dengan si A. Nah, oleh sebab itu, ketika hadis tersebut itu bertentangan, maka hadis itu tidak bisa diambil. Seperti hadis yang jarihah. Nah, itu hadis jarihah ini kan hadis-hadis yang berkaitan dengan Allah itu berbentuk. Ini hadis dikritik habis oleh ulama-ulama yang mengatakan nggak mungkin Allah itu berbentuk. Sehingga kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini hal-hal yang berkaitan seperti itu dengan jelas. Nah, kemudian tentang masalah wasiat ya, di mana Allah katakan kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu ya, apabila diwajibkan atas engkau apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik. Kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ini terjadi perbedaan antar ulama fuqaha. Memang Imam Syafi'i mengatakan menggunakan satu hadis bahwasanya maksud daripada ayat itu memang dinasih oleh satu hadis yang tadi itu la wasiyata lil warisin. Tidak ada wasiat berupa warisan. Tapi kalau kita masuk dalam ayat Al-Quran, justru wasiat ini untuk kedua orang tua, karib kerabat dengan cara yang baik. Nah, ini pemahaman ini berbeda dengan ulama-ulama selain Imam Syafi'i, di mana kalau Imam Syafi'i mengatakan wasiat ini ya yusikumullahu fi auladikum. Nah, sehingga wasiat yang berkaitan dengan ayat ini bagi ulama Syafi'i memang tidak bisa diambil dari segi maknanya, bukan bertentangan, tetapi tidak bisa diambil. Walaupun memang masalah nasikh dan mansukh ini, masalah pembahasan nasikh mansukh ini, saya pernah mengkaji tentang tulisan nasikh mansukh itu yang berjudul Daukul Halawah fi Bayani Naskh Tilawah. Nah, di situ Al-Ghumari membahas secara habis, ya, membahas secara baik dengan pembahasan Naskh Tilawah. Kalau nasikh di sini, makanya yang dilarang itu adalah naskh tilawah, itu nggak mungkin ada. Menasikh satu lafal dalam Al-Quran, satu kalimat, kemudian yang dihapus itu bukan hukumnya, tapi tilawahnya. Tapi kalau yang dihapus adalah, atau yang diganti adalah hukumnya, itu tidak permasalahan. Seperti itu. Jadi kalau memang hukum yang dihasilkan oleh, karena memang fungsi Nabi itu kan dalam Al-Quran, litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia tentang maksud daripada ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak semua ayat-ayat Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i beristidlal menggunakan hadis la wasiyata liwarisin itu untuk menasih ayat yang membahas tentang kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut. Seperti itu. Yang dinasih ini bukan naskh tilawahnya, tetapi yang dinasih adalah hukumnya. Seperti itu. Imam Syafi'i mengumpulkan dua hal ini. Kan nasih ini, kalau kita masuk dalam ilmu usul, ini menarik. Ilmu hadis, atau mengaji hadis, itu pembahasan nasih itu nggak ada.
Dan nasih mansukh ini hanya ada di dalam pembahasan usul fiqh. Nasih mansukh ini adalah jalan terakhir ketika dua hal itu saling bertentangan. At-ta'arrud bainal adillah. Makanya ada pembahasan dalam usul fiqh itu. Kalau kita buka di dalam kitab yang ringan aja, dalam kitab Al-Waraqat itu, Syarhul Waraqat itu ada pembahasan at-ta'arrud bainal adillah. Ketika dalil-dalil itu saling bertentangan. Di antaranya ketika ta'arud adalah mentarjih, mana yang lebih kuat. Ditarjih. Ketika tidak mungkin untuk ditarjih, tarjih itu Ibnu Shalah mengatakan ada 100 metode cara mentarjih. Kalau hadis ya, kalau hadis. Tapi kalau yang lain enggak. Jadi kalau dia tarjihnya itu dilihat. Yang kedua, ketika tidak mungkin, pertama itu al-jam'u wa taufiq. Nah, yang kedua tarjih, yang ketiga ketika tidak mungkin untuk mentarjih, maka menggunakan konsep yang terakhir nasakh. Nah, maka dari itu Imam Syafi'i memahami ayat itu hukumnya itu dinasakh dengan hukum yang dipahami oleh Imam Syafi'i di dalam satu hadis la wasiyata liwarisin. Seperti itu. Tapi ada ulama lain memahami hadis ini bukan menasakh tapi mentaksis sebenarnya. Karena kalau nasakh dengan taksis berbeda. Ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani, Irsyadul Fuhul, itu mengatakan kalau nasakh itu hukum yang dinasakh itu nggak bisa dipakai kembali. Tapi kalau mentaksis, dia ini hanya memperkecil ruang lingkup kalimat itu. Seperti itu. Itu perbedaan mentaksis, nasakh dengan taksis. Sebagian ulama memahami kalimat itu bukan dinasakh, ayat itu, tetapi ditaksis. Dan itu sah-sah saja. Kalaupun menasakh, itu sah-sah juga. Kenapa? Karena memang fungsi hadis atau fungsi Nabi ya. Fungsi Nabi memang hukum itu memungkinkan untuk berubah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga apa yang sudah dijelaskan, apa yang sudah dipaparkan, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf untuk para asatidz, para ustazah dan Gus yang hadir pada malam ini. Pertanyaannya sudah ditutup, diskusi juga sudah kami tutup karena keterbatasan waktu. Dan sesi selanjutnya adalah sesi penutup. Mungkin sedikit saja dari Ustadz Hazik, sedikit kalimatun thayyibah mungkin bisa dibilang untuk kita semua. Tentunya sedikit motivasi mungkin untuk mendorong keinginan kita sebagai santri atau sebagai penuntut ilmu untuk tetap menjaga rasa haus terhadap ilmu itu sendiri, terutama ilmu hadis dan juga ilmu ushul fikih. Oke, monggo Ustaz. Ini kalimat-kalimat seperti apa Ustaz? Tentang apa ya, kalimat saya agak bingung ini. Mungkin bisa diperjelas lagi. Tadi suaranya agak hilang. Ya, atau mungkin bisa di rangkuman saja, berupa rangkuman gitu, bisa juga saat berupa rangkuman lalu ditutup dengan ya motivasi seperti itu. Oke. Sekarang Tentang rangkuman ya, saya merangkum ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini ditulis di akhir buku saya, di paling akhir sini. Saya bacakan, saya menukil satu hadis dari Nabi Muhammad SAW dari seorang sahabat yang bernama Malik bin Al-Fairis. Dari Nabi SAW beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini kan hadis ini dijadikan sebagai landasan bahwasanya kalau kita sholat, maka kita praktek sholatnya itu ikut kepada Nabi Muhammad SAW. "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Saya katakan hada amrun lil ummah, bi ayyusallu kama kana yusalli. Ini merupakan perintah dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya agar umatnya itu senantiasa sholat sebagaimana Nabi sholat. Kemudian saya menukil satu kaidah fikih ya di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair karangan Al-Imam As-Suyuti, ya, beliau mengatakan bahwasanya at-tabi'u tabi'un. Seorang pengikut itu harus mau mengikuti apa yang dia ikuti. Makanya kita sebagai pengikut Nabi, ya, maka fungsi kita ngikut kepada Nabi. Kenapa? Li'anna tabi' la yataqaddamu 'alal matbu'. Karena seorang pengikut itu tidak boleh untuk mendahului seseorang yang kita ikuti.
Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad ikut kepada apa yang Nabi ajarkan. Maka di antara yang Nabi ajarkan adalah apapun ya yang berkaitan terhadap ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh para ulama, mari kita bersama-sama ikut terhadap apa yang dijelaskan oleh para ulama dan ikut untuk melestarikan pembahasan tentang ilmu usul fiqh dan ilmu hadisin. Supaya apa? Supaya hukum itu berkembang itu dapat sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu. Dan juga ada satu kaidah di usul fiqh dikatakan al-ahkam yatatawwar bi tatawwuril ibad wal masalih. Hukum itu harus berkembang sebagaimana perkembangan zaman dan juga yang terakhir perkembangan masalihul ibad, kemaslahatan seorang hamba. Maka kita juga harus bisa memposisikan diri kita memberikan kemaslahatan bagi yang lain. Di antaranya apa? Ya kita menulis, belajar dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang tepat kesimpulannya. Karena lagi kurang sehat sekarang. Oke, sama Allah Ustaz. Terima kasih banyak sudah bisa hadir di majelis ini dan juga waktunya, kesempatannya untuk sharing ilmu. Sebagai penutup, sedikit informasi untuk para audiens di sini semua. Insya Allah next-nya setelah seminar ini kita akan ada daurah. Nah, daurah ini juga membahas tentang ulumul hadis dan insya Allah juga pematerinya Al-Ustaz Hazik. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjutnya akan ada di grup, mulai dari pendaftaran, juga kitab yang akan dibahas, itu nanti akan ada informasi di grup. Lalu informasi yang kedua, untuk para asatidz dan ustazah di sini, apabila ada yang ingin membeli kitab karangan Al-Ustaz Hazik tadi, barusan takhrij hadisnya adalah bisa PO. Untuk harga nanti bisa menyusul dan kami informasikan di grup. Lalu yang ketiga, kami dari Abnaul Azhar pamit undur diri. Ucapan terima kasih kepada pemateri Al-Ustaz Ahmad Hazik yang sudah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada seluruh audiens, baik dari Gus, Asatidz, Ustadz, atau Ning. Semuanya yang hadir di malam hari ini semoga bisa berkah. Lalu yang ketiga tentunya permohonan maaf apabila masih banyak kurangnya dari penyelenggaraan acara ini. Semoga seterusnya bisa menjadi lebih baik. Untuk informasi berkaitan tentang seminar-seminar dan daurah selanjutnya, bisa dicek Instagram Abnaul Azhar dan bisa di-follow. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Syukron ala husni istimamikum. Kami pamit undur diri. Terima kasih Ustaz Hazik. Semoga sembuh Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hadik, Ustadz Adit ya. Oke.